Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanih Wibiosara Syanggi Haryono dengan NIM 20616110037. Saya dari kelas Pancasila B dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamil Zaman. Saya dari jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Malang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang Pancasila pada era kemerdekaan. Namun, sebelum kita mengulik lebih dalam tentang hal itu, saya akan memperkenalkan tentang universitas saya. Universitas saya ialah Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Islam Indonesia pertama yang ada di Indonesia. Kemudian universitas ini terdapat di Jalan Gajayana nomor 50, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Universitas Islam Negeri Malang ini didirikan pada tanggal 21 Juni 2004. Di Universitas Islam Negeri Malang ini sangat banyak jurusan-jurusan dan fakultas-fakultas yang sangat digandrungi oleh calon-calon mahasiswa dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun 2020 ini. Fakultas diantaranya ialah ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, dan tidak lupa dengan Fakultas Kedokteran, serta jurusan-jurusan yang sangat banyak peminatnya. Jadi, Universitas Islam Negeri Malang ini menurut saya ialah universitas yang sangat bagus karena dari segi akademik sudah banyak jurusan-jurusan yang ada di universitas-universitas negeri umum lainnya, namun tidak kalah ada juga di Universitas Islam Negeri Malang ini. Dan Universitas Islam Negeri Malang ini tidak melupakan tentang syariah-syariah agama Islam. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi kali ini, yaitu Pancasila pada era kemerdekaan. Berikut penjelasannya. Baik, kita langsung saja ke inti pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Pancasila era kemerdekaan. Baik, di sini saya telah membuat peta konsep dari pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa itu Pancasila. Pancasila, definisi Pancasila, dan apa yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian kemerdekaan, dan setelah itu kita akan berfokus pada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah lahirnya Pancasila di era kemerdekaan Indonesia. Dan apa tujuan-tujuan peristiwa-peristiwa tersebut. Baik, untuk yang pertama, apa itu Pancasila? Kita semua sudah tahu ya mungkin apa itu Pancasila, karena pastinya kita telah diberi, sebagai warga negara Indonesia, kita pastinya telah diberi wawasan tentang Pancasila dari sejak dini. Nah, kemudian apa itu Pancasila? Pancasila itu adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Jadi pastinya dan seharusnya seluruh keputusan di negara Indonesia ini harusnya didasarkan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu sudah sangat komplit, dari yang pertama membahas ketuhanan, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil, dari kemanusiaan, keadilan, persatuan, seluruhnya itu dicakupi oleh Pancasila. Nah, isi dari Pancasila itu ialah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, Pancasila ini sudah sangat komplit dan konkret dan seharusnya bisa digunakan dengan baik untuk keperluan negara-negara lainnya. Oke. Kemudian dari era prakemerdekaan pun telah terjadi peristiwa berharga. Nah, dari era sebelum era kemerdekaan itu maksudnya saat lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila itu kan tanggal 1 Juni 1945, sedangkan kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 1945. Nah, dari ke era prakemerdekaan pun telah terjadi banyak peristiwa berharga. Salah satunya ialah perumusan Pancasila
pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah kemerdekaan pun, Pancasila memiliki banyak peran di setiap peristiwa yang terjadi setelah teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno-Hatta, Insinyur Soekarno yang menjadi Presiden pertama Indonesia dan Hatta yang menjadi wakilnya pada tahun 1945. Nah, peristiwa-peristiwa itu sudah sudah saya cantumkan di peta konsep tadi. Nah, baik yang pertama ada pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI yang dipelopori oleh Partai Komunis, kemudian peristiwa kedua ada DITII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijen Kartosuwirjo, kemudian ada RMS atau Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Sumokil, kemudian yang keempat ada Permesta, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disebut PRRI. Nah, ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara dan Ganji Sumual. Kemudian yang kelima ada APRA, Angkatan Perang Ratu Andil, dipimpin oleh Raymond Westerling. Baik, kita pertama-tama akan membahas pemberontakan PKI. Nah, pemberontakan PKI ini terjadi pada tahun 948 atau yang juga disebut peristiwa Madiun. Peristiwa ini adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat yang terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialisasi Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Nah, apa tujuan dari pemberontakan ini? Tujuannya ini, pemberontakan tersebut bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Mereka ingin mengganti Pancasila, ideologi negara kita, dengan paham komunis. Namun, pemberontakan PKI mampu digagalkan oleh pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno pada saat itu. Bahkan pemimpin PKI yaitu Musso, tewas ditembak, dan tokoh-tokoh komunis lainnya pun telah dieksekusi massal terbuka. Jadi di lapangan dengan banyak warga dan banyak pemerintah serta TNI pada saat itu, dan diinterogasi oleh TNI. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, kan pasti suasananya masih sangat menegangkan. Jadi pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer dan operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Kemudian peristiwa yang kedua ada DITII. Pemberontakan DITII ini adalah pemberontakan yang hendak mendirikan negara Indonesia ini dengan syariat Islam di Indonesia. Jadi mereka itu maunya seluruh Indonesia ini harusnya memiliki dasar, yaitu dasar Islam. Jadi sangat berbeda dengan Indonesia ini yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda suku, agama, ras, budaya, yang menjadi satu dalam satu negara, tapi di pemberontakan DITII ini mereka bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan dasar syariat Islam. Nah, jadi nanti mereka itu inginnya disebut dengan negara Islam Indonesia, kemudian seperti itu. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo pada tahun 1948 dan berusaha mendirikan negara berpaham Islam di Jawa Barat. Pemberontakan ini kemudian diikuti oleh pemberontakan serupa di Aceh. Di Aceh, nggak hanya di Aceh, ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Pemberontakan ini dikalahkan dengan kombinasi diplomasi di Aceh dan penumpasan oleh TNI. Nah, namun persamaan dari setiap pemberontakan daerah DITII ini adalah sama-sama mendukung pemberontakan Kartosuwirjo dan memproklamirkan gerakannya sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Nah, namun setiap pemberontakan daerah juga mendukung syariat Islam sebagai dasar negaranya.
Namun perbedaannya, setiap pemberontakan daerah memiliki pemimpin sendiri-sendiri dan alasan pemicu pemberontakan. Upaya bangsa Indonesia menumpas pemberontakan DKI ini memakan waktu cukup lama. Namun Kartosuwirjo dan para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Untuk peristiwa yang ketiga, kita akan membahas tentang RMS. Apa itu RMS? RMS ialah Republik Maluku Selatan. Nah, Republik Maluku Selatan ini, atau yang biasa disebut RMS, adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950 dengan presidennya yaitu J.H. Manungkuto. Kemudian ada Albert Wairisal sebagai Perdana Menteri dan para menteri yang terdiri atas Mr. Dr. C.R.S. Sumokil, Gaspar Stoll, Norimarna Patirajiwene Lakolo, Peter, Lanwohi Patirojeni Manusama, dan Paswirsa, serta yang lain-lainnya. Nah, pulau-pulau terbesarnya ini ialah Seram, Ambon, Buru, dan lain-lain. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Sangat lama ya, dari 1950 sampai 1963. Kekalahan di Ambon ini berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Nah, untuk awalnya itu ketika pemimpin pemberontakan yaitu Sumokil ditangkap militer di Indonesia dan dieksekusi pada tahun 1966. Itu lanjutannya. Kemudian setelah itu akhirnya kota Ambon dapat dikuasai pada awal November 1950. Namun, ketika melakukan perebutan benteng New Victoria, Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur dalam peristiwa itu. Setelah itu, pada tanggal 12 Desember 1963, Sumokil akhirnya dapat ditangkap dan kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta. Itu adalah akhir dari pemberontakan ini. Kemudian peristiwa yang keempat, ada Permasta. Mungkin kalian ada yang sedikit asing dengan kata-kata ini. Jadi Permasta ini disebut juga Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nah, Permesta ini berdiri pada tahun 1957 sampai 1958 atau sekitar tahun itu. Permesta ini juga disebut sebagai PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara dan Prince Sumual pada tahun itu tadi itu ya, 1957 sampai 1958 antara kedua tahun itu. Nah, pemberontakan yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Jadi ini pemberontakannya itu ditujukan kepada Bapak Presiden kita pada saat itu. Karena Soekarno tidak bisa, karena mereka menganggap Soekarno tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial seperti itu. Dan pada akhirnya pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralistis sehingga melanggar undang-undang dan melanggar pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi sedikit terabaikan seperti itu. Nah, kita sudah sampai kepada peristiwa terakhir. Di sini ada APRA. APRA ini yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. APRA ini adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milisi ini didirikan oleh mantan kapten
DSTKNIL Raymond Westerling setelah demobilisasinya dari Kesatuan Depot Special Terapkan Depot Pasukan Kasus KNIL pada tanggal 9 Januari 1949. Nah, nama Misili ini berasal dari bagian dari kitab Ramalan Jawa Kuno, yaitu Ramalan Jayabaya, yang meramalkan kedatangan seorang Ratu Adil yang merupakan keturunan Turki. Karena mempunyai warisan darah campuran Turki, Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil itu, yang diramalkan dan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani tersebut. Akhirnya Raymond Westerling memiliki tujuan tersembunyi sejak mendirikan APRA ini. Tujuan utamanya yaitu dapat mengganggu proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari Kerajaan Belanda. Namun, proses pengakuan ini akhirnya diberikan Belanda kepada pemerintahan RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, lalu Letnan Jenderal Gurman van Vrienden selaku panglima tertinggi dalam tentara Belanda juga turut berupaya menggagalkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia ini. Di samping itu, APRA ingin mempertahankan bentuk negara Indonesia federal. APRA menyatakan kehadirannya sendiri sebagai bagian dari RIS, sehingga APRA dapat masuk dan menundukkan salah satu negara bagian. Kemudian barulah memecah belah Indonesia yang telah merdeka agar dapat kembali ke tangan jajahan Belanda. Nah, aksi pemberontakan APRA ini ternyata sudah diketahui oleh petinggi militer Belanda. Jadi, sepertinya itu sudah direncanakan sejak awal, seperti itu. Jadi itu tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Pancasila ini lahir, dan pastinya di dalam semua peristiwa itu terdapat peran-peran Pancasila. Seperti yang pertama, pemberontakan PKI. Pemberontakan itu kan bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan paham komunis. Kemudian DITII itu bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Kemudian yang selanjutnya ada RMS, itu kan ingin mengambil seluruh Indonesia dan dengan Pancasilanya. Kemudian ada Permesta dan ada APRA. Semua itu memiliki peran Pancasila di dalamnya. Nah, jadi kesimpulannya, Pancasila memiliki banyak sekali peran dan konflik di era kemerdekaan. Nah, akan tetapi tanpa kita sadari, semua yang telah terjadi terjadi dari mulai lahirnya Pancasila sampai ke konflik-konflik setelahnya itu membuat bangsa Indonesia semakin kuat dan idealisme. Dan ideologinya yaitu Pancasila semakin kuat. Jadi seperti itu kesimpulannya. Semoga kalian yang menonton video ini dapat merasakan apa yang terjadi pada saat masa-masa itu dan dapat mengambil seluruh pelajaran dan seluruh hikmah dari pembahasan yang kita bahas pada kali ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.